Oke, untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mawada, saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Emotional Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi SPT MPD. Next. Di sini saya akan menjelaskan materi pengaruh kecerdasan emosional terhadap perilaku agresif. Bahwa di kelas 7 di SMP ITE Kecerdasan ini minat belajar atau motivasi belajar terhadap mata pelajaran. Pengertian kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan penting yang menjadi pendorong di balik hubungan, karir, dan keberhasilan. Ini adalah ide yang sederhana, tetapi juga merupakan hal yang kompleks untuk dipahami. Atau bisa dikatakan, kecerdasan emosional adalah kemampuan kita untuk mengenali emosi, memberi label dengan benar, dan menggunakan informasi emosional untuk mempengaruhi pikiran dan tindakan. Kecerdasan emosional memberi kita cara yang sangat jelas untuk memahami siapa kita dalam dunia ini. Ini juga memberi kita strategi yang sangat spesifik sebagai individu. Ya, selanjutnya. Kajian teori pola asuh orang tua menurut Hamzat tahun 2007 menyebutkan seseorang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi adalah orang yang pandai mengidentifikasi emosi mereka sendiri, yang kedua pandai mengelola emosi mereka sendiri, yang ketiga mampu mengidentifikasi dorongan emosional orang lain, yang keempat pandai menangani emosi orang lain. Orang yang memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki soft skill yang kuat. Mereka memiliki keterampilan komunikasi yang unggul, pemikiran kritis, dan mau untuk dilatih. Pola asuh merupakan terbalik. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian perilaku agresif. Perilaku diartikan sebagai suatu aksi dan reaksi organisme terhadap lingkungannya. Agresif adalah kemarahan yang meluap-luap dan orang yang melakukan serangan secara kasar dengan jalan yang tidak wajar, atau segala bentuk perilaku yang dimaksudkan untuk menyakiti atau melukai makhluk hidup lain yang terdorong untuk menghindari perilaku itu. Perilaku agresif adalah tingkah laku yang bertujuan melukai atau menyakiti seseorang atau suatu benda, baik secara verbal maupun non-verbal yang menimbulkan permusuhan. Ya, next Kak. Perubahan tingkah laku pada umumnya dengan beberapa indikator atau unsur yang mendukung. Silahkan. Faktor-faktor penyebab perilaku agresif. Yang pertama, faktor sosial. Manusia cenderung membalas dengan derajat agresif yang sama atau sedikit lebih tinggi daripada yang diterimanya atau balas dendam. Yang kedua, personal. Pola tingkah laku berdasarkan kepribadian. Yang ketiga, kebudayaan. Lingkungan juga berperan terhadap tingkah laku, maka penyebab perilaku agresif adalah kebudayaan. Yang terakhir, situasional. Kondisi cuaca juga berpengaruh terhadap perilaku agresif. Misalnya pada kondisi cerah, membuat hati juga cerah. Begitu dengan cuaca panas, lebih sering memunculkan perilaku agresif seperti timbulnya rasa tidak nyaman yang berujung meningkatnya agresif sosial. Pengujian validasi screen ya. Ya, selanjutnya tipe-tipe agresif. Yang pertama, agresi rasa benci atau agresi emosi, atau yang disebut hostile aggression, ungkapan kemarahan dan ditandai dengan emosi yang tinggi. Pada perilaku agresi ini, dia tidak peduli dengan akibat perbuatannya dan lebih banyak menimbulkan kerugian daripada manfaatnya. Hostile aggression berasal dari kemarahan yang bertujuan untuk melukai, merusak, atau merugikan. Nah, yang kedua, agresi sebagai sarana untuk mencapai tujuan lain, atau yang disebut instrumental aggression, umumnya tidak disertai dengan emosi. Bahkan antara pelaku dan korban kadang-kadang tidak ada hubungan pribadi. Agresi di sini hanya untuk mencapai tujuan lain. Instrumental aggression bertujuan untuk melukai, merusak, atau merugikan, tapi hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan lainnya. Ya, selanjutnya. Plus minus 0,158
variabel pola asuh orang tua. Artinya, skor Y dapat diprediksi melalui persamaan Bentuk-bentuk atau aspek perilaku agresi. Yang pertama, langsung atau tidak langsung. Agresi langsung ditunjukkan oleh perilaku pada mata pelajaran IPS. dan ekspresi wajah, sedangkan tidak langsung dilakukan dengan Dari T hitung dan P value lebih kecil dari 0. untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, agresi pasif ditunjukkan untuk diri sendiri, sedangkan agresi aktif ditunjukkan untuk melukai orang lain. Dengan demikian, hipotesis kerja dalam penelitian ini didukung oleh data empiris. Poin yang ketiga, uji signifikansi persamaan garis regresi. Ya, baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau HO ditolak. Kemudian regresi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.